Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumiati. Saya dari Universitas Esa Unggul, Kebun Jeruk, tahun 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Ekonomi dengan NIM 202001020089. Di sini saya akan membawakan materi tentang keterampilan pembicaraan. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain yang diartikan sebagai suatu pencapaian seseorang kepada orang lain yang menggunakan bahasa lisan, sehingga dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah. Seni keterampilan berbicara merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Di kehidupan sehari-hari kita dapat melihat orang-orang bertemu dan berbicara dengan orang lainnya dengan mudah. Beberapa orang memang terakhir memiliki keterampilan berbicara yang baik. Tetapi bagi sebagian orang yang tidak dilahirkan dengan bakat tersebut, keterampilan berbicara bisa dipelajari dan dikuasai. Mayoritas pemimpin dunia dan orang-orang yang sukses memiliki keterampilan berbicara yang baik. Keterampilan berbicara sangat penting dalam kehidupan kita. Dikarenakan berbicara merupakan proses pertukaran informasi antar suatu individu maupun kelompok. Tidak adanya keterampilan berbicara yang baik akan menghalangi seseorang, bukan saja dalam hal berkarir, tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Hak-hak berbicara. Yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari pembicaraannya. Kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan kerjasama antar alat-alat secara harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa, tetapi berbicara juga melibatkan aspek mental. Yang ketiga, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Produktif dalam hal ini diartikan sebagai keterampilan berbicara yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi, seiring dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu menyimak. Dan yang keempat, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu, tempat dan waktu terjadi pembicaraan yang mempunyai efek makna pembicaraan. Waktu akan mempengaruhi makna ucapan seseorang. Cara yang dapat mengembangkan keterampilan. Yang pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik dengan memperbanyak kosakata, membaca, dan menulis, agar kemampuan berbicara dalam berkomunikasi bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kedua, melatih kemampuan mendengar dengan cara mendengarkan apa yang pembicara lain dengarkan sebelum kita mengutarakan pendapat kita. Ketiga, belajar untuk mengerti dan menghargai pendapat orang lain. Manfaat keterampilan. Yang pertama, komunikasi antar individu dan kelompok menjadi efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan yang keenam, untuk mempermudah mendapatkan
pekerjaan. Bentuk keterampilan berbicara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, monologikas. Monologikas merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara yang dimana hanya ada seseorang yang berbicara. Bentuk ini sangat penting untuk proses penyampaian ide ataupun gagasan kepada orang lain di depan umum. Yang kedua, dialogika. Dialogika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara yang dimana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika ini sangat penting untuk berdiskusi, berunding, tanya jawab, debat, dan percakapan. Prinsip dalam berbicara pada kegiatan berbicara tentunya ada hal yang mendasari di dalamnya, yaitu ada beberapa prinsip pokok antara pembentukan paling sedikit, yaitu dua orang yang paling memakai bahasa yang mudah dipahami, bersama menerima atau mengakui daerah referensi umum. Jenis-jenis berbicara yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi. Jenis berbicara ini dibagi menjadi dua, yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal meliputi percakapan, penyampaian berita, dan pengumuman. Sedangkan jenis berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan, dan debat. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan. Tujuan pembicaraan pada umumnya diklasifikasi menjadi 5, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk mensimulasi atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan yang terakhir, berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jenis pembicaraan ini dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, ataupun berbicara dalam kelompok besar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Jenis peristiwa ini dibagi menjadi 6, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, dan perkenalan. Dan yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode. Penyampaian jenis metode ini dibagi menjadi 4, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode pembaca naskah, dan metode menghafal. Sarana dalam berbicara dibagi menjadi 2, yaitu pertama, mendengarkan. Mendengarkan merupakan sikap yang sangat penting dalam proses diskusi dan dialog. Yang kedua, cara atau taktik. Cara atau taktik ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Taktik afirmasi atau taktik ya. 2. Taktik ofensif atau taktik antisipasi. Ketiga, taktik negosiasi atau taktik tidak. Sekian dari saya, terima kasih.